adik-adik, ketemu kembali di kegiatan Kebinekaan 14. Hari ini kita berada di Chong Afi. Istana Chong Afi ini berada di Jalan Kesawan, Ahmad Yani, Medan. Nah, adik-adik, perlu sedikit kita ketahui bahwa Chong Afi ini merupakan seorang pengusaha dan pebisnis dari Tiongkok, yang mana beliau adalah pengusaha sukses di bidang perkebunan yang ada di Sumatera, Indonesia. Nah, untuk tahu lebih lanjut tentang Chong Afi, nanti kita akan dipandu oleh Kak Christine. Maka dari itu, saksikan videonya, oke? Baik, selamat pagi, selamat datang di Chong Afi Mansion. Perkenalkan, nama saya Christine. Saya adalah pemandu wisata di sini. Nah, sebelum kita masuk, kita cek suhu dulu ya. Di sini terdapat beberapa alat untuk protokol kesehatan. Pertama-tama kita cek suhu dulu. Lalu kemudian kita menggunakan hand sanitizer. Setelah itu baru kita boleh masuk ke dalam. Yuk kita masuk ke dalam. Jadi baik adik-adik, kita sudah berada di dalam rumahnya Chong Afi. Nah, jadi pertama-tama saya akan memperlihatkan foto keluarganya Chong Afi sebelum saya menjelaskan siapa beliau. Nah, jadi ini adalah foto keluarganya Chong Afi yang diambil pada saat ulang tahun beliau, ulang tahun yang ke-60 pada tahun 1920. Nah, Chong Afinya yang ini dan yang ini istri yang ketiga. Nah, jadi kalau Chong Afi ini memang aslinya itu beliau datang dari China, dari Tiongkok, merantau ke Medan itu sekitar umur 17 tahun. Nah, setelah lama di Medan, barulah beliau ini sukses menjadi seorang pebisnis di bidang perkebunan. Dan perkebunannya itu ada kelapa, kopi, karet, tembakau, dan lain sebagainya. Dan siapa itu Chong Afi? Chong Afi itu bisa dikatakan salah satu orang Tionghoa terkaya di kota Medan. Beliau juga seorang pebisnis dan beliau itu bisa menjadi bagian dari sejarah kota Medan karena beliau banyak berkontribusi di bidang pembangunan kota Medan zaman dulu. Nah, jadi yang dibangun beliau itu ada rumah ibadah, rumah sakit, jembatan, dan lain sebagainya. Dan istri ketiga ini memang asli orang sini adik-adik, orang Binjai, tapi peranakan. Nah, peranakan itu campuran antara Tionghoa dan Melayu, begitu. Jadi kalau istri ketiga ini menghasilkan 7 orang anak dari pernikahannya dengan Chong Afi. 5 laki-laki, 2 perempuan. Anak yang pertama perempuan, ini dia anak yang pertama. Nah, lalu di sini ada anak yang kedua, ini anak ketiga, ini yang keempat, ini yang kelima, ini yang keenam, dan ini yang ketujuh. Nah, selebihnya ini keluarga dan kerabat aja dari istri yang ketiga dan istri yang kedua, begitu. Dan kalau rumah ini adik-adik, ini memang rumah kediaman Chong Afi, dan rumah ini dibangun pada tahun 1900 sebagai hadiah pernikahan untuk istri yang ketiga, begitu. Jadi karena rumah ini khusus untuk istri yang ketiga, semua foto yang ditampilkan di rumah ini hanya foto dari istri ketiga aja dan foto dari keturunan istri yang ketiga. Jadi kalau rumah ini dibangun itu berdasarkan 3 unsur Chinese, unsur Melayu, dan unsur Eropa, begitu. Nah, lalu kita lanjut, kita ke sebelah sini. Oke, jadi sekarang kita sudah berada di depan fotonya Chong Afi. Jadi di sini beliau itu berfoto sekitar usia 40 tahun. Dan foto ini beliau itu menandakan sudah menjadi dianggap sebagai bangsawan lah pada saat itu di kota Medan. Begitu. Dan di sini terdapat ada pakaian, bisa dikatakan pakaian kebangsawanan beliau pada zaman itu. Begitu. Selanjutnya kita masuk ke ruang tamu. Oke adik-adik, jadi sekarang kita sudah berada di ruang tamu yang pertama. Nah, ruang tamu pertama ini nuansanya Melayu, warnanya kuning dan hijau. Jadi ruang tamu pertama ini digunakan untuk menyambut tamu yang datang dari Kesultanan Sultan Delhi pada masa itu, Sultan Delhi yang ke-9. Jadi sengaja dibuat nuansanya seperti ini, nuansa Melayu, begitu. Jadi kalau untuk hubungannya antara Chong Afi dengan Sultan Delhi itu pada masa itu hubungan bisnis, tapi sampai sekarang sudah menjadi keluarga atau seperti saudara sendiri, begitu. Kita lanjut ya ke ruangan berikutnya. Nah, jadi sekarang kita sudah berada di ruang tamu yang kedua adik-adik. Ruang tamu kedua ini digunakan untuk tamu yang lebih umum atau tamu yang berasal dari Eropa. Tapi barang-barang yang dipakai di sini masih asli dari China, dari Tiongkok. Ini kayunya masih asli, ini dari marmer, dan ini ada kulit kerang, jadi ditempel begitu. Nah, di sini juga ada yang masih asli. Ini partisi pembatas dindingnya, kayu ini masih asli dari China, dari Tiongkok. Begitu. Jadi lantainya juga masih asli dari Eropa, langit-langitnya juga asli dilukis, pelukisnya orang Eropa. Begitu. Jadi kita lanjut ya ke ruangan berikutnya, kita sebelah sana.
Oke, jadi sekarang adik-adik kita sudah berada di ruang tamu yang ketiga. Jadi ini ruang tamu ketiga dulunya untuk menyambut tamu yang datang dari masyarakat Tionghoa. Tapi sekarang kita ubah ruangan ini menjadi ruang kerjanya Chong Afi. Dan kurang lebih kita tampilkan seperti inilah suasana dari ruang kerjanya beliau atau kantornya beliau zaman dulu. Nah, di sini terdapat ada beberapa barang-barang milik beliau dan di situ ada tongkat. Itu tongkat kayu, itu tongkat untuk bantu jalan aja. Nah, diukir menyerupai bentuk ular atau bentuk naga. Dan di bawah foto Chong Afi itu ada kayu, kotak kayu warna coklat. Itu ransel beliau zaman dulu. Begitu. Nah, jadi bisa dibayangkan ya bagaimana barang-barang zaman dulu masih ada sampai sekarang. Begitu. Oke, baik adik-adik, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Iya, jadi adik-adik sebelum kita lanjut ke ruangan berikutnya, saya mau menjelaskan sedikit. Jadi di ruang kerja Chong Afi ini ada sebuah foto. Nah, ini ada fotonya beliau bersama beberapa pendiri dari Bank Batavia. Dan Chong Afi juga sebagai salah satu pendirinya atau yang kepemilikan lah dari Bank Batavia pada zaman dulu. Begitu. Jadi bisa dikatakan Chong Afi ini tetap menjaga persatuan begitu. Beliau berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan golongan, orangnya, ras, agama atau etnik apapun begitu. Yang penting tetap menjalin hubungan keberagaman, persatuan dan pertemanan begitu. Oke, jadi sekarang kita sudah berada di halaman tengah dari rumah ini. Nah, di halaman tengah ini dibuat terbuka seperti ini, di tengah-tengah itu bagus katanya untuk sirkulasi udara, untuk pencahayaan, energi positif juga rezeki. Nah, ibaratkan rezeki kan datang dari Tuhan, dari atas, rezekinya turun ke bawah, jadi rezekinya di tengah-tengah aja, nggak lari kemana-mana. Begitu, jadi istilahnya kurang lebih feng shui lah ya, feng shui mereka zaman dulu. Begitu. Nah, untuk ruangan berikutnya, saya mau ngasih tahu sedikit informasi. Kita di sini ada 4 ruangan yang nggak boleh difoto sama video. Nah, ada ruangan galeri, ada ruang sembahyang di bawah, sembahyang di atas, dan kamar tidurnya Chong Afi. Jadi nanti saya akan menjelaskan hanya melalui audio saja. Saat ini saya akan menjelaskan 4 ruangan yang tidak boleh tadi diliput atau diambil gambarnya. Jadi itu yang pertama, ada ruangan galeri. Di dalam ruang galeri itu ada beberapa foto dan dokumen milik Chong Afi. Jadi ada beberapa foto seperti Bank Kesawan, Chong Afi salah satu pemegang sahamnya dari Bank Kesawan. Lalu ada beberapa foto dari bisnis perkebunannya Chong Afi, ada bisnis karet, kelapa, kopi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, di ruang galeri juga ada beberapa foto rumah ibadah yang beliau dirikan. Begitu, jadi rumah ibadah yang beliau dirikan itu ada kelenteng, 2 kelenteng yang ada di Medan, 1 gereja yang ada di Medan, dan 2 masjid. Nah, 1 masjidnya di Medan, Masjid Lama Gang Bengkok, itu beliau yang mendirikan. 1 lagi Masjid Lama yang ada di Sipirok, beliau juga yang mendirikan. Dan terakhir, di ruang galeri ada foto dari salah satu cucunya Chong Afi. Nah, salah satu cucunya Chong Afi itu lagi berkunjung ke Amsterdam untuk melihat namanya Chong Afi sebagai salah satu donatur dari pembangunan Tropen Museum di Amsterdam. Begitu. Dan juga di ruang galeri ada terdapat koper yang pertama kali beliau bawa dari Tiongkok merantau ke Medan. Nah, lalu sebelahnya ada ruang sembahyang yang di bawah itu sembahyang untuk leluhur, untuk keluarga. Nah, di ruang sembahyang ini terdapat beberapa patung dewa dan juga terdapat ada beberapa papan nama dari keluarga, dari leluhurnya Chong Afi, orang tua Chong Afinya sendiri, istri pertama, kedua, ketiga, dan keturunan ke bawahnya. Begitu. Lalu di samping ruang sembahyang yang pertama ada kamarnya Chong Afi. Nah, di kamar tidur Chong Afi itu ada tempat tidurnya beliau zaman dulu dan juga ada lemari beliau zaman dulu. Jadi tempat tidurnya, kayunya itu dan lemarinya masih asli, 1 set dari Eropa, lebih tepatnya dari Yunani. Dan ruangan terakhir, ruang sembahyang yang kedua yang nggak boleh difoto sama video itu berada di atasnya ruang sembahyang pertama. Nah, ruang sembahyang kedua itu digunakan untuk menyembah atau berdoa kepada dewa, begitu. Alasannya kalau ruang sembahyang tidak boleh difoto dan video karena masih dipakai sama keluarganya Chong Afi. Jadi keturunan Chong Afi yang masih ada sampai sekarang itu dari generasi ketiga, yaitu taraf cucu. Begitu. Jadi kurang lebih sampai sekarang generasi Chong Afi itu, keturunan Chong Afi sudah berada sampai di generasi kelima atau generasi keenam. Begitu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke ruangan berikutnya. Oke, jadi adik-adik kita sekarang sudah berada di ruang makan.
ruang makannya Chong Afi pada zaman dulu yang ada di rumah ini. Nah, di ruang makan ini terdapat beberapa foto. Di sini bisa kita lihat ada foto ketika jamuan makan antara keluarga Chong Afi dengan kerabat Sultan Delhi pada masa itu. Begitu. Jadi ini foto ketika jamuan makan berada di ruang makan ini bersama dengan kerabat Sultan Delhi. Tapi di sini ketika foto ini diambil, Chong Afi-nya sudah meninggal, begitu, sudah tidak ada lagi lah gitu. Karena Chong Afi meninggal itu pada tahun 1921 usia 61 tahun. Jadi 1 tahun setelah foto keluarga yang di awal tadi. Begitu. Kalau istri ketiganya masih lama meninggalnya, itu sekitar tahun 1972 atau sekitar umur 92 tahun. Begitu. Nah, di ruang makan ini adik-adik kita bisa lihat ada meja makan. Nah, ini meja makan mereka yang mereka gunakan pada zaman dulu. Jadi bisa dikatakan di ruang makan ini dulu terdapat beberapa meja makan, begitu. Jadi karena sekarang rumah ini sudah menjadi museum, hanya 1 meja aja yang kita tampilkan sebagai perwakilan, begitu. Nah, di meja makan ini ada beberapa setup untuk peralatan makan mereka, tapi ini bisa dikatakan peralatan makannya yang sudah modern lah. Ini punya keturunannya, punya cucu atau cicitnya Chong Afi. Bisa dikatakan bukan dari zamannya Chong Afi. Paling yang masih asli dari meja makan ini kayunya, mejanya dan kursinya aja, begitu. Nah, lalu bisa kita lihat, kalau adik-adik bisa lihat di sebelah sana di atas lemari itu ada rantang, itu rantang zaman dulu. Nah, itu rantangnya asli, itu dari kayu, pegangannya itu besi. Jadi nggak kebayang ya gimana beratnya membawa rantang pada zaman dulu, begitu. Oke, jadi adik-adik kita sekarang sudah berada di ruang ballroom. Ini adalah ballroom, ruang dansanya mereka. Jadi ruangan ini digunakan Chong Afi dan keluarga pada saat itu untuk tempat acara dansa, acara-acara lainnya, pesta-pesta dan lain sebagainya. Nah, di ruangan ballroom ini terdapat beberapa barang yang masih asli dari peninggalan Chong Afi. Bisa kita lihat ada beberapa cermin, meja, lemari dan lain sebagainya. Lalu lantainya juga masih asli dari kayu, langit-langit juga asli dan lampunya juga masih asli. Lampunya dari Austria, begitu. Nah, di ruangan ballroom ini juga ada beberapa foto dari anak-anaknya Chong Afi. Jadi bisa kita lihat kita dari sebelah sini. Jadi sekarang kita sudah berada di depan foto-foto dari anak-anaknya Chong Afi. Nah, di sini ada beberapa foto. Nah, yang ini pertama, ini adalah foto pernikahan dari anak ke-6 Chong Afi. Ini anak ke-6-nya laki-laki dan ini istrinya. Ini pernikahan anak ke-6. Lalu di sebelah sini ada pernikahan dari anak yang kedua yang laki-laki dengan bersama istrinya. Dan di bawah ini ada pernikahan dari anak keempat yang laki-laki juga bersama istrinya. Nah, yang di sini ini ada foto dari menantunya Chong Afi. Nah, ini istri dari anak yang nomor 3. Istri anak nomor 3 ini orang Swiss, jadi yang ini anak-anak dari istri yang ketiga, anak nomor 3, begitu. Nah, lalu kita masuk ke ruangan berikutnya, ada ruang galeri dan dulunya itu dipakai sebagai kamar tidur anak ke-6. Yuk kita masuk. Jadi sekarang kita sudah berada di kamar tidur. Jadi dulunya ruangan ini adalah kamar tidurnya anak ke-6. Ini dia foto anak ke-6 Chong Afi yang laki-laki. Tapi sekarang kita jadikan ruangan ini menjadi ruang galeri aja. Galeri dari keturunan anak yang ke-6. Nah, di ruangan ini terdapat beberapa foto dan juga piala olahraga di bidang rally atau racing, balap mobil. Begitu. Jadi di sini ada fotonya, bisa kita lihat di sebelah sana nanti. Nah, di sebelah situ ada foto dari keturunan anak nomor 6. Jadi bisa dikatakan ini cicitnya Chong Afi. Ini cicitnya Chong Afi, berarti kan cucunya anak ke-6. Begitu. Jadi bapak ini seorang pembalap di bidang go-kart, tapi sayangnya memang bapak ini sekarang sudah meninggal. Nah, bapak ini meninggalnya karena sakit, begitu. Bisa dikatakan meninggal muda lah, begitu. Jadi bisa dikatakan bapak ini dari ayahnya sampai anaknya juga seorang pembalap sampai sekarang. Begitu. Baik adik-adik, kita lanjutkan ke ruangan berikutnya. Jadi adik-adik, sebelum kita lanjut ke ruangan berikutnya, saya mau menjelaskan sedikit beberapa foto yang ada di sini yang ada di ruang ballroom. Jadi di sini ada foto khusus menampilkan dari anak pertama, putri pertama Chong Afi dari istri yang ketiga. Jadi ini foto-foto putri pertama ketika beliau masih muda dan ini foto ketika putri pertama sudah tuanya. Begitu. Jadi di sini ada foto pria laki-laki, itu suami dari putri pertama.
Nah, suami beliau itu orang Taiwan dan ini adalah foto keluarga dari suaminya yang berada di Taiwan. Begitu. Oke, sekarang kita lanjut ya ke ruangan berikutnya. Oke, jadi adik-adik, kita sudah berada di kamar tidur. Nah, inilah kamar tidurnya anak ketujuh, anak laki-laki yang paling kecil, paling bungsu. Jadi memang barang-barang yang dipakai di sini itu barang-barang yang sudah modern. Dan bisa saya katakan di rumah ini karena sudah menjadi museum, cuma satu aja kamarnya yang kita tampilkan gitu, kamar anak-anaknya. Nggak semua kamar anak-anaknya kita tampilkan karena kan banyak, intinya kan sama-sama kamar. Begitu, jadi hanya satu kamar aja sebagai perwakilan yang kita tampilkan. Begitu. Dan rumah ini pertama kali dijadikan museum itu pada tahun 2009. Jadi masih kategori baru lah ya, gitu. Jadi sebelum jadi museum, rumah ini masih dipakai sama keluarga, sama keturunannya Chong Afi. Masih ditempati, ditinggali sama cucu dan cicitnya Chong Afi pada zaman dulu. Sebelum rumah ini dijadikan museum, tahun 2009. Begitu. Nanti kalau datang boleh loh lihat-lihat berkeliling di kamar ini. Oke, jadi setelah kita selesai dari kamar tidur anak ketujuh, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Sekarang kita sudah berada di ruang sembahyang juga. Ini ruang sembahyang yang untuk Dewi Kwan Im. Dan di ruang sembahyang ini juga terdapat ada seperti kayu atau blok gitu. Jadi ini bisa dikatakan hanya sebagai pembatas aja, karena kan di bawah kita sekarang ini kan itu ruang sembahyang pertama tadi yang untuk leluhur. Nah, jadi kita dibuat seperti ini, kita tidak boleh melangkahi atasnya ruang sembahyang, begitu. Jadi istilahnya digunakan untuk sebagai pembatas saja, begitu. Oke, jadi selepas dari ruang sembahyang untuk Dewi Kwan Im, kita sekarang sudah berada di ruang keluarga. Nah, kurang lebih seperti inilah adik-adik tampilan dari ruang keluarganya mereka zaman dulu. Nah, di ruang keluarga ini terdapat beberapa kursi dan meja yang digunakan mereka pada zaman dulu. Lalu ada beberapa foto dan juga ada beberapa piala. Nah, jadi ini piala di bidang olahraga milik keturunannya Chong Afi, milik cucu dan cicitnya Chong Afi di bidang olahraga. Jadi ada piala di bidang rally, ada golf, softball, dan lain sebagainya. Dan di ruang keluarga ini yang masih asli itu lampunya dan langit-langitnya. Ini masih asli dari dulu. Oke adik-adik, jadi sekarang kita sudah berada di sayap kiri dari rumah ini. Nah, di sayap kiri ini terdapat beberapa lukisan dan beberapa foto. Jadi di sini ada lukisan, ini lukisan tamu. Jadi ada tamu yang mau ngasih hadiah untuk rumah ini. Tamunya itu pandai melukis, jadi dia melukis beberapa sudut atau angle dari rumah ini. Begitu. Dan di sini juga ada beberapa foto. Ini foto dari cucu-cucunya Chong Afi bersama tamu-tamu penting yang pernah datang ke Museum Chong Afi Mansion. Dan di sebelah sini bisa kita lihat beberapa tamu penting yang pernah hadir. Ini masih baru tahun 2021 bulan Maret yang lalu. Jadi di sini ada foto dari Bapak Sandiaga Uno ketika hadir mengunjungi rumah ini pada bulan Maret 2021. Di sini ada Bapak Ridwan Kamil pada bulan Maret juga tahun 2021. Di sini ada dari rombongan Bapak P3K dan di sini ada foto dari Ibu Wakil Wali Kota Semarang ketika hadir mengunjungi rumah ini pada tahun ini 2021. Begitu. Jadi di ruangan ini di sayap sebelah kiri ini terdapat beberapa ruangan yang digunakan dulu sebagai kamar tidur, begitu. Kamar tidur tamu, cucu atau anak-anaknya ataupun keluarga, begitu. Jadi sekarang adik-adik kita sudah berada di dapurnya mereka, dapur zaman dulu, dan di sini terdapat beberapa benda-benda atau barang-barang yang berasal dari zaman dulu, tapi beberapa saja. Kalau yang ini bisa dikatakan zaman-zaman yang sudah modern lah, modern sedikit. Paling yang ini jadul punya, ini timbangan dari Inggris, ini masih bisa dipakai tapi sudah itu ya tidak terlalu itu mesinnya gitu karena agak macet dia sedikit gitu. Kalau yang ini tudung saji, jadi ini untuk menyimpan makanan tapi makanannya tetap terjaga suhunya, yang panas dia tetap panas, yang dingin tetap dingin. Nah, lalu di dapur ini bisa kita lihat ini ada barang dari zaman dulu. Nah, kalau yang ini ada batu, jadi ini adalah batu penggilingan. Batu penggilingan ini digunakan untuk membuat tepung. Itu tepungnya bisa berasal dari beras, dari kacang-kacangan, atau juga membuat air tahu gitu dari kacang kedelai. Nah, yang ini juga ada batu, ini batu penggilingan juga, ulekan untuk buat adonan bisa, atau menggiling-giling cabai atau tomat bisa. Nah, di sebelah situ juga ada patung naga, itu hanya ornamen aja, begitu. Jadi itu tidak ada manfaatnya atau hubungannya dengan dapur ini. Lalu di dapur ini juga terdapat tempat mereka masak zaman dulu. Kita boleh lihat ke sebelah sini.
Ini dia tempat masaknya mereka berada di dapur mereka. Jadi ini tempat masaknya mereka menggunakan tungku, menggunakan kayu bakar. Jadi kayu bakarnya dimasukin ke sini. Nanti asap dari kayu bakarnya keluar dari tiang ini. Jadi tiang ini adalah cerobong asapnya. Begitu. Jadi kurang lebih seperti inilah tampilan dari tempat masaknya mereka zaman dulu. Dan di ruang masak ini di dapurnya mereka terdapat ruang sembahyang juga. Jadi ini sembahyang untuk dewa dapur dan masih digunakan sama keluarga. Begitu. Oke adik-adik, sekarang kita sudah berada di ruang perpustakaan dari Museum Chong Afi Mansion. Jadi di sini ada beberapa buku koleksi ini milik keturunannya Chong Afi, punya anak, cucu dan cicitnya Chong Afi. Dan di ruang perpustakaan ini juga ada ruang kerja dari salah satu cucunya Chong Afi, Bapak Fon Prawira. Bisa kita lihat fotonya yang di sebelah sana yang di tengah-tengah. Nah, jadi Bapak Fon Prawira ini salah satu cucunya Chong Afi yang punya ide membuat rumah ini pertama kali sebagai museum tahun 2009. Tapi memang Bapak ini sudah meninggal 2014 yang lalu. Jadi bisa dikatakan Bapak Fon Prawira ini cucunya Chong Afi dari anak laki-laki yang nomor 4. Begitu. Baik, selanjutnya kita ke ruang testamen, kita ke sebelah sana. Oke adik-adik, kita sudah berada di ruangan terakhir. Jadi di ruangan terakhir ini ada beberapa foto, dan di sini ada foto dari makamnya Chong Afi. Nah, ini foto makamnya Chong Afi masih ada di Medan, masih ada di Pulau Brayan kalau kurang lebih begitu. Jadi makamnya ini memang makam segede ini, Chong Afi sendiri di dalamnya berada di makam ini. Jadi bisa dikatakan ini makam milik keluarga, bukan pemakaman umum begitu. Nah, jadi Pulau Brayan itu bukan pulau ya adik-adik, itu hanya nama kawasan aja. Begitu kalau di Jakarta kan ada Pulau Gadung, nah Medan juga ada Pulau Brayan namanya. Jadi makamnya Chong Afi, makam istri ketiga dan makam anak-anaknya berada di Pulau Brayan, masih di sekitaran Medan. Begitu. Lalu di sebelah sini kita bisa lihat di sini ada foto dari silsilah keluarganya Chong Afi. Nah, di sini ada foto Chong Afi, lalu di bawah foto Chong Afi itu ada Madam Li. Madam Li ini istri yang pertama yang dari China, dari Tiongkok. Jadi Madam Li ini ditinggal merantau di Cina, nggak dibawa kemari. Nah, kalau Poliong itu anak angkat dari istri yang pertama. Nah, lalu di bawah Madam Li ada Madam Chu, itu istri yang kedua yang dari Penang, Malaysia. Punya 3 orang anak, tapi Madam Chu-nya lebih dulu meninggal. Begitu, setelah itu barulah Chong Afi menikah dengan istri ketiganya, Madam Lim Koyap, yang memang asli orang sini, orang Binjai, tapi peranakan campuran antara Tionghoa dan Melayu. Jadi di sini ada foto anak pertama sampai anak ke-7 dari istri yang ketiga, dan ini semua yang ditampilkan sudah taraf cucu generasi ketiga. Begitu. Jadi kalau ada tanda salib di sini bisa kita lihat itu hanya simbol bahwasanya orangnya ini sudah meninggal, bukan berarti Nasrani. Begitu adik-adik. Jadi yang kita tampilkan masih batas cucu. Kalau cicit nggak muat lagi di bawah. Begitu. Nah, lalu di sebelah sini ada foto juga. Kanan dan kiri saya ini ada foto dari proses pemakamannya Chong Afi. Jadi bisa kita lihat betapa ramainya zaman dulu yang mengantarkan jenazah beliau dari rumah ini ke makamnya yang ada di Pulau Brayan. Begitu. Beliau meninggal tadi tahun 1921, usia 61 tahun. Jadi 1 tahun setelah foto keluarga yang di awal tadi. Begitu. Nah, lalu di sebelah sini ada testamen. Ini surat wasiatnya Chong Afi. Jadi surat wasiatnya Chong Afi ini ditujukan untuk anak-anaknya beliau ataupun keturunan beliau yang masih ada sampai sekarang. Nah, testamen ini sudah terjemahan keluarga bahasa Indonesia. Kalau yang aslinya bahasa Belanda yang di sebelah sana, yang ketutup bunga. Karena zaman dulu notarisnya Chong Afi adalah orang Belanda. Begitu. Jadi nanti kalau adik-adiknya datang boleh lo baca testamennya, melihat fotonya ataupun memfoto-foto suasana yang ada di sini. Begitu adik-adik. Jadi baik adik-adik semuanya, sudah selesai saya pandunya sampai di sini saja. Terima kasih banyak sudah mengikuti dan mau mendengarkan penjelasan dari saya. Saya tunggu lo kehadiran adik-adik semuanya datang ke Museum Chong Afi Mansion. Terima kasih banyak. Baik adik-adik, tadi sudah kita saksikan video tentang perjalanan kisah dari Chong Afi. Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa perkembangan budaya atau kehidupan di Indonesia itu tidak jauh dari bantuan hanya etnis yang ada di Indonesia saja, tetapi ada juga bantuan peran-peran dari etnis lain. Contohnya seperti Chong Afi ini yang merupakan etnis Tionghoa. Ini menunjukkan kepada kita bahwa hidup dalam keberagaman tetap adalah suatu anugerah yang harus kita syukuri,
untuk tetap menjalin semangat kebinekaan di antara sama kita. Apapun suku kamu, apapun golongan kamu, apapun ras kamu, kita hidup dalam satu kebinekaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sampai ketemu di kegiatan berikutnya adik-adik. Bye.